Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas Bahasa Inggris 1 atau Bahasa Inggris Dasar. Pada video kali ini, saya hanya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Karena kemarin ada permintaan menggunakan bahasa Indonesia, maka pada video kali ini saya akan full menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan materi yang akan saya sampaikan di video ini. Pada video ini kita akan mempelajari satu tentang simple present tense versus present continuous tense. Kedua, one dan honest, one and once. Tiga, much and many. Empat, singular and plural. Lima, comparison. Enam, in, at, dan on. Pastinya karena review, maka hanya yang disampaikan hanya sekilas-sekilas untuk mengingat kembali materi, mengingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari bersama saya. Ya, kita masuk ke simple present tense versus present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari, kebiasaan, atau sebuah rutinitas yang biasa dilakukan oleh kita, maka diungkapkannya menggunakan simple present tense. Kemudian present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dilakukan atau sedang dikerjakan. Seperti contoh berikut ini. Kita lihat contohnya. Yang pertama, contoh dari present continuous tense, yaitu I am reading a newspaper. Yang artinya saya sedang membaca koran. Saya sedang membaca koran. Maka artinya present continuous tense. Ini tense present continuous tense. Jadi mengungkapkan sesuatu yang sedang. Contoh yang kedua itu adalah simple present tense. I read a newspaper every day. Saya membaca koran setiap hari. Ada kata yang bedakan, yaitu kalau pada simple present tense tidak ada kata sedang, tapi ada kata setiap hari. Sedangkan pada present continuous tense ada kata sedang, tapi tidak ada kata setiap hari, setiap minggu, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada present continuous tense yang diungkapkan adalah yang sedang dilakukan. Sedangkan pada simple present tense yang diungkapkan adalah yang menjadi kebiasaan setiap hari, setiap minggu, selalu, dan sebagainya. Dan perbedaan kedua adalah pada present continuous tense dia menggunakan to be dan kata kerjanya kata kerja yang ditambah ing. Sedangkan pada simple present tense tidak ada to be dan kata kerjanya kata kerja pertama tidak ditambah ing. Tidak boleh ditambah ing. Berikutnya itu once and one, only and honest, one and once. Kalian bisa lihat di sini contohnya one, contoh one. How much is this necklace? This necklace itu bisa diganti this one sehingga menjadi how much is this one. Kenapa menggunakan one? Karena necklace-nya cuma satu. That necklace jadi that one. Ingat, that necklace menjadi that one. One-nya menjadi once karena necklace-nya hanya satu. Tapi kalau necklace-nya banyak maka bisa digantikan jadi once. Seperti pada contoh yang kedua itu once. How much are these earrings? Nah, how much are these earrings? These earrings. This earring di sini berarti lebih dari satu. Sehingga this earrings bisa menjadi one. Sehingga menjadi how much are these ones? Those earrings bisa diganti menjadi those ones. Kenapa? Karena earringsnya lebih dari satu atau plural. Sehingga menjadi those ones. Nah, berikutnya yang ini kita akan belajar much and many. Dalam bahasa Inggris, much and many biasanya digunakan dalam bentuk negatif dan bentuk pertanyaan. Dan much adalah untuk yang kata benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan many untuk kata benda yang bisa dihitung. Contoh, dalam bentuk pertanyaan, how much money do you need? Much money. Kenapa much money? Karena money uncountable noun, karena money tidak bisa dihitung. But many, how many friends? How many friends do you have? Kenapa menggunakan many? Karena friends bisa dihitung. How much is the price? Kenapa how much is the price bukan how many? Karena price
tidak bisa dihitung. Kemudian contoh dalam bentuk negatif, I don't have much money. I don't have much money. Have much money, bukan many money. Kenapa? Karena money tidak bisa dihitung. I don't have much money. Saya tidak punya banyak uang. Kemudian contoh yang many, Carlo does not have many friends. Does not have many friends. Carla tidak mempunyai banyak teman. Many friends. Kenapa many friends? Karena friends bisa dihitung. Berikutnya, to singular and plural. Singular di sini maksudnya satu atau single, sedangkan plural itu lebih dari satu atau banyak. Jadi dalam bahasa Inggris itu, jika sudah lebih dari satu, maka dianggap plural, dianggap banyak. Seperti contoh, book menjadi books, box menjadi boxes. Nah, book dan box inilah contoh kata benda yang countable noun yang bisa dihitung. Satu buku, dua buku, tiga buku, satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Dihitungnya masih dihitung dengan satuan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dengan satuan rupiah, kilogram, dan sebagainya. Kalau satuan kilogram, rupiah, dan sebagainya itu maka masuk dalam kategori uncountable noun. Seperti pada contoh berikut ini. Money, bentuk singlenya money, bentuk pluralnya juga tetap money. Sugar, bentuk singlenya, maka bentuk pluralnya juga tetap sugar. Ya, kenapa? Karena ini tidak bisa dihitung dengan satu rupiah, dua rupiah, satuan, satu, tapi dengan rupiah hitungannya rupiah, sedangkan sugar hitungannya satuan hitungnya adalah kilogram. Maka money and sugar masuk uncountable noun. Kemudian berikutnya kita akan pelajari comparison. Ya, kita masuk ke comparison, perbandingan. Membandingkan suatu dengan yang lainnya, dan biasanya dibandingkan ini kata atau adjektif. Seperti contoh yang positive degree. Positive degree itu sebanding. You are as beautiful as my friend. You are as beautiful as my friend. Kamu secantik teman saya. Membandingkan, sama, sebanding, setara. Kemudian yang kedua, comparative degree. Lebih dari. You are taller than me. You are taller than me. Kamu lebih tinggi daripada saya. Nah, membanding lebih tinggi daripada saya. Tidaknya di sini kata sifatnya adjektifnya ditambah ir setelah itu. Kenapa ditambah ir? Karena ditambah ir karena hanya satu syllable. Sedangkan jika dua syllable maka ditambah more. Seperti bercontoh berikut ini. You are more beautiful than my friend. You are more beautiful than my friend. Ditambah more karena kata adjektif, kata sifat beautiful lebih dari satu syllable. More beautiful than my friend. Kemudian yang terakhir dari comparison atau perbandingan adalah superlative degree. Contohnya, you are the tallest. Kamu yang paling tinggi. Tallest, kamu paling tinggi. Ditambah ist setelah tall. Kalau di comparative degree, ya tadi ditambah ir. Kalau yang superlative degree yang bermakna paling atau maka ditambah ist. You are the tallest. Dan ada kata dan ada artikel the setelah to be. You are the tallest. Kenapa tambah st? Karena hanya satu syllable. Tapi kalau adjektifnya, kata sifatnya lebih dari satu syllable, maka ditambah kata the most sebelum kata sifatnya, sebelum adjektif tersebut. Seperti pada contoh di bawahnya berikutnya itu, you are the most beautiful. Beautiful ini lebih dari satu syllable, maka ditambahkan the most hingga menjadi you are the most beautiful. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah in, at, dan on. Kalian bisa lihat di contoh video ini, saya langsung kasih contohnya. I live in Bandung. In, I live in Bandung. Kemudian yang on, I live on Dago Street. Kemudian yang at, I live at number 22 Dago Street, Bandung. I live in Bandung artinya saya tinggal di Bandung. Masih umum. Tinggal di Bandung masih umum. Tidak tahu Bandung sebelah mana. Tapi ketika menggunakan on, I live on Dago Street, Bandung. Udah jelas jalan Dago Street. Tapi belum jelas, masih belum spesifik nomor berapa, gang apa seperti itu. Maka di situ menggunakan at. I live at number 22 Dago Street, Bandung. Jadi kalau sudah menggunakan at itu lebih spesifik. Jadi perbedaannya in, on, at adalah in itu masih umum,
on sudah lebih spesifik daripada in. Add adalah yang paling spesifik sampai ke nomor-nomor dan lebih detail. Jadi contoh seperti ini, mudah-mudahan di contoh yang ada di video ini, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dan bisa memahami tanpa saya berikan penjelasan secara tertulis di video ini. Oke, yang paling terakhir adalah tugas bonus. Nah, tugas bonus kali ini tugasnya sifatnya bonus. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Hukumnya sunnah atau wajib. Namanya sunnah, ya dikerjakan. Dapat poin, tidak dikerjakan, tidak dapat poin. Tugasnya adalah buatlah video ringkasan materi bahasa Inggris yang sudah kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Sekali lagi, tugasnya sifatnya sunnah, tidak wajib. Tugas bonus. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak masalah. Tidak dikerjakan tidak mengurangi poin, tapi mengerjakan tapi jika dikerjakan menambahkan poin. Dan namanya bonus biasa besar. Oke, sekian video review materi bahasa Inggris dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga dimengerti. Jangan lupa like and comment, share, plus subscribe channel ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.